10 makanan dibatasi atau dihindari untuk diabetes. Diabetes adalah gangguan metabolisme di mana seseorang menderita kadar glukosa yang tinggi dalam darah. Kadar gula darah yang tinggi disebabkan baik oleh kurangnya produksi insulin, diabetes tipe 1, atau resistensi insulin dalam tubuh, diabetes tipe 2. Ketika menderita diabetes, penting untuk menjaga kadar gula darah di bawah kontrol atau yang lain dapat mempengaruhi berbagai bagian dan organ tubuh, dari mata hingga jari kaki. Diet memainkan peran penting dalam mengelola penyakit. Ada beberapa makanan yang dapat membantu menurunkan risiko diabetes dan membantu pengelolaan gula darah. Di sisi lain, makanan tertentu dapat memperburuk gejala dan komplikasi medis. Berikut adalah 10 makanan dibatasi atau dihindari untuk penderita diabetes serta orang yang berisiko terkena diabetes. 1. Roti putih. Roti tawar menjadi makanan pokok dalam banyak menu sarapan. Mungkin cepat dan nyaman untuk memiliki 1 atau 2 potong roti putih dengan selai atau mentega sebelum meninggalkan rumah. Namun bagi penderita diabetes, roti tawar bukanlah pilihan yang baik. Roti putih terbuat dari tepung halus, yang kekurangan serat dan nutrisi. Padahal, roti putih dianggap sebagai makanan berkarbohidrat buruk, yang artinya memiliki kalori kosong dan cepat diserap oleh tubuh. Makanan apapun yang diserap dengan cepat memicu pelepasan insulin, yang memengaruhi gula darah. Ada merekomendasikan untuk memilih roti gandum utuh atau roti gandum utuh 100% daripada roti putih. Kandungan seratnya yang tinggi memperlambat kenaikan gula darah. Namun, tetaplah makan hanya 1 potong roti gandum saat makan dan makanlah beberapa sayuran, kacang-kacangan atau kacang-kacangan dengan roti Anda. 2. Sereal sarapan yang mengandung gula. Saat Anda terlambat di pagi hari, Anda mungkin tidak punya waktu untuk makan apapun kecuali semangkuk sereal. Tetapi banyak jenis sereal sarapan yang syarat dengan karbohidrat dan gula yang cepat dicerna, membuatnya tinggi pada indeks glikemik, GI. Ketika Anda makan sereal seperti itu, tubuh Anda dengan cepat memecahnya, yang dengan cepat meningkatkan kadar gula darah Anda. Juga, sereal seperti itu memiliki sedikit nutrisi dan banyak kalori kosong. Untungnya, tidak semua sereal dibuat dengan bahan buruk yang sama. Sereal dengan GI rendah dicerna lebih lambat dan meminimalkan lonjakan kadar gula darah setelah makan. Pilih oatmeal gulung, oatmeal potongan baja, dedak gandum, soba, dedak gandum, barley, dan sereal pagi sehat lainnya. 3. Daging berlemak. Potongan daging berlemak atau seperti marmer tidak baik untuk penderita diabetes atau mereka yang berisiko terkena penyakit ini. Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam Nutrients melaporkan bahwa konsumsi daging secara konsisten dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2. Konsumsi daging mudah dimodifikasi dan memiliki manfaat potensial untuk melakukannya, terutama pada orang yang berisiko lebih tinggi terkena diabetes. Selain itu, daging berlemak memiliki jumlah lemak jenuh yang besar, yang memicu peradangan dalam tubuh dan menyebabkan berbagai efek samping. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol darah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit jantung. Orang diabetes sudah pada peningkatan risiko penyakit jantung. Mengkonsumsi daging tinggi lemak mengandung senyawa yang berisiko. Dengan membatasi asupan lemak jenuh, Anda dapat membantu menurunkan risiko terkena serangan jantung atau stroke. Mereka yang berisiko diabetes juga dapat menurunkan kemungkinan terkena penyakit dengan makan lebih sedikit daging. Oleh karena itu, daripada berpesta dengan daging berlemak, hamburger, bologna, hotdog atau iga, pilihlah pilihan protein tanpa lemak seperti ayam dan kalkun tanpa kulit, ikan dan kerang, dan tenderloin babi tanpa lemak. 4. Soda. Soda manis sangat populer di seluruh Amerika, tetapi ini adalah pilihan minuman yang buruk bagi penderita diabetes karena kandungan gula dan kalori yang tinggi. Minuman manis juga berkontribusi pada peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung dan kondisi kronis lainnya. Sebuah studi 2010 yang diterbitkan dalam Diabetes Care melaporkan bahwa selain penambahan berat badan, konsumsi minuman manis yang lebih tinggi dikaitkan dengan perkembangan sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Orang yang rutin mengonsumsi hanya 1 hingga 2 porsi minuman manis ini setiap hari memiliki risiko 26% lebih besar terkena diabetes tipe 2 dibandingkan orang yang jarang mengonsumsi minuman manis tersebut. Tinjauan lain dari studi relevan yang diterbitkan pada 2015 di Nutrition Review menegaskan hubungan antara diabetes dan minuman manis. Namun, mekanisme biologis yang tepat masih belum jelas. Jika Anda bekerja untuk menjaga gula darah Anda tetap terkendali atau mengatur berat badan Anda harus menghindari soda dan minuman manis lainnya. Sebaliknya, pilihlah minuman sehat seperti teh hijau. 5. Jus buah kalengan. Jus buah kalengan mungkin merupakan cara yang nyaman untuk memastikan asupan buah secara teratur, tetapi tidak baik untuk penderita diabetes atau orang yang berisiko terkena penyakit ini. Menurut ahli gizi dan kesehatan, jus buah kalengan tidak memiliki nilai gizi. Selain itu, banyak yang syarat dengan gula dan pemanis buatan yang dapat menyebabkan lonjakan dramatis kadar gula darah serta berkontribusi pada penambahan berat badan. Kedua faktor ini dapat memperburuk komplikasi diabetes. Sebuah studi tahun 2008 yang diterbitkan dalam Diabetes Care melaporkan bahwa konsumsi sayuran berdaun hijau dan buah dikaitkan dengan risiko dan kejadian diabetes yang lebih rendah, sedangkan konsumsi jus buah dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko dan kejadian di kalangan wanita. Studi lain yang diterbitkan di PLOS ONE pada tahun 2014 mendukung rekomendasi diet untuk membatasi minuman manis seperti jus buah dengan tambahan gula untuk mencegah perkembangan diabetes tipe 2. Alih-alih buah kalengan, punch, minuman buah dan jus buah, pilihlah buah utuh dengan skor GI rendah kurang dari 55 seperti apel, alpukat, beri, cherry, grapefruits, anggur, kiwi, dan jeruk. 6. Nasi putih. Nasi putih adalah makanan pokok di negara-negara Asia dan sangat populer di tempat lain di dunia.
Namun karena diproses secara berlebihan, nasi putih bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang mirip dengan gula. Nasi putih memiliki skor GI tinggi dan kekurangan nutrisi seperti serat dan magnesium. Semakin banyak nasi putih yang Anda makan, semakin besar risiko diabetes tipe 2 dan semakin sulit untuk mengontrol kadar gula darah Anda. Sebuah studi tahun 2010 yang diterbitkan dalam Archives of Internal Medicine melaporkan bahwa penggantian biji-bijian, termasuk beras merah, untuk nasi putih dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2. Temuan mendukung rekomendasi bahwa sebagian besar asupan karbohidrat harus berasal dari biji-bijian daripada biji-bijian olahan untuk membantu dalam pencegahan diabetes tipe 2. Studi lain yang diterbitkan pada tahun 2012 di BMJ melaporkan bahwa konsumsi nasi putih yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 yang signifikan, terutama pada populasi Asia, Cina dan Jepang. Alih-alih nasi putih, pilihlah nasi merah atau nasi liar yang memiliki kandungan serat tinggi, yang membantu memperlambat aliran glukosa ke dalam aliran darah. 7. Kentang dan kentang goreng. Mengkonsumsi kentang baik yang dipanggang, direbus, dihaluskan atau sebagai kentang goreng secara teratur berbahaya bagi penderita diabetes. Ini karena pati dalam kentang terbuat dari rangkaian panjang glukosa yang terurai dengan cepat di usus. Saat pati diserap ke dalam aliran darah, itu menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah secara tiba-tiba. Menggoreng kentang untuk membuat kentang goreng yang lezat hanya menambah beban lemak, kalori, karbohidrat, dan natrium. Banyak makanan yang digoreng juga mengandung lemak jenuh yang menyumbat arteri. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Diabetes Care melaporkan bahwa konsumsi kentang yang lebih besar, terutama kentang goreng, dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, terlepas dari indeks massa tubuh, BMI, dan faktor risiko lainnya. Mengganti kentang dengan biji-bijian dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah. Alih-alih kentang, pilihlah sayuran non-tepung atau ubi panggang oven, yang memiliki skor GI rendah. 8. Pancake atau wafel dengan sirup. Meskipun mudah dibuat dan enak untuk dimakan, pancake adalah makanan lain yang harus dihindari oleh penderita diabetes atau berisiko tinggi. Tidak hanya panekuk dan wafel yang biasanya dibuat dengan tepung putih halus, mereka sering diberi mentega dan banyak sirup manis, yang biasanya hanya sirup jagung fruktosa tinggi. Mentega dan sirup manis dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Karena panekuk rendah serat, mereka kurang mengenyangkan dan bisa membuat Anda lapar lagi lebih cepat. Mereka juga tidak mengandung protein yang membuat Anda merasa kenyang. Pancake juga membuat Anda lebih rentan terhadap masalah jantung. Sama halnya dengan permen roti seperti donat, kue kering, kue mangkuk, dan kue krim. Jika ingin makan pancake, buatlah di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang sehat. Anda dapat membuat adonan dengan biji-bijian dan menambahkan kacang tumbuk, parut atau cincang serta buah-buahan atau sayuran untuk menambah rasa dan nilai gizi. 9. Buah manis. Buah-buahan umumnya merupakan pilihan yang sehat untuk semua orang. Sebagian besar buah-buahan juga sehat untuk penderita diabetes, tetapi bukan yang tinggi kandungan gulanya. Buah-buahan seperti pisang matang, melon, mangga, dan sawo, cikoo, mengandung lebih banyak gula daripada buah lainnya. Memakannya dapat meningkatkan kadar gula dalam darah, itulah sebabnya mengapa ini merupakan pilihan yang berisiko bagi Anda. Namun, Anda tidak perlu menghindari memakannya sama sekali. Anda masih dapat menikmati buah-buahan ini tetapi dalam ukuran porsi kecil, seperti pisang atau pisang ekstra kecil, panjang 6 inci, cangkir mangga potong dadu, 1 cangkir semangka, dan sepertiga cangkir ciko potong dadu sehari. Juga, Anda bisa makan buah-buahan lezat lainnya seperti blueberry, apel, dan jambu biji. 10. Kopi rasa. Secangkir kopi hitam biasa tanpa gula sangat baik untuk penderita pradiabetes. Masalah muncul ketika Anda pergi ke kedai kopi lokal Anda dan memesan frappuccino berukuran besar, atau mocha coklat putih, atau minuman sejenis lainnya. Minuman kopi ini syarat dengan gula, sirup manis, dan krim kocok dan mengandung kalori dan kandungan gula yang hampir sama dengan makanan penutup yang lengkap. Anda tidak ingin melewatkan minuman kopi yang merupakan barang impian Anda, dan Anda tidak perlu melakukannya. Anda dapat memilih variasi minuman rendah lemak atau minum teh sebagai gantinya. Namun, kopi tidak baik untuk orang yang sudah menderita diabetes. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Demikian kita telah bahas tentang 10 makanan dibatasi atau dihindari untuk diabetes. Terima kasih.